Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat datang di Indak Podcast, Jejak Industri dan Perdagangan. Nah, Indak Podcast sebuah ruang di mana informasi terkait dengan industri dan perdagangan akan dibahas secara tuntas dan secara tuntas dan diulas lebih dalam. Diulas lebih dalam ya bersama saya Efta dan rekan saya. Saya Fikri. Kali ini kita akan membahas bukan tentang perdagangan sama industri, tapi ini sebenarnya rekan kerja. Iya. Terkait topiknya pada hari ini tentang investasi dan promosi daerah. Iya, betul sekali. Ada garis benang merahnya nggak? Iya. Perindustrian dan perdagangan. Itu kalau kita bicara investasi dan promosi itu berarti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Oke, dan kali ini kita sudah ada narasumber. Betul sekali. Ada dua narasumber dari DPMPTSP. Yang pertama Ibu Adalia SMM, beliau Afdalia SMM, beliau adalah Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan. PLT Kepala Bidang ya, oke. PLT Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim. Yang kemudian narasumber yang kedua ada Bapak Noval SEMM, beliau juga PLT Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ya dari Dinas. Ya, oke. Ditemani PLT kita ini, PTK gitu ini. Masya Allah. Terima kasih ini waktunya Bu Afdalia sama Pak Noval berkesempatan ini ya di kesibukannya ini, apalagi menjelang 17 Agustus ini. Betul. Pada sibuk dan tapi masih sebelum kita barangkali kita tanya dulu bagaimana persiapan dari teman-teman di dinas terkait dengan 17 ini 17 supaya kita kelihatan lagi heboh-heboh. Silakan Pak Noval mungkin. Silakan Ada sedikit melenceng pertanyaan. Jadi kalau persiapan kami untuk dalam rangka 17 Agustus kami sudah siapkan sesuai arahan dari Pak Gubernur untuk mendekorasi setiap ruangan-ruangan atau per bidang-bidang yang ada di DPMPTSP, mulai dari dalam maupun halaman yang ada di PTSP. Oke, berarti semua dinas OPD ya? Ya, dan kami lagi menyiapkan ada beberapa lomba-lomba antar OPD. Oke, keren. Oke. Termasuk sepak bola mini. Iya. Double sepak bola ini. Iya. Oke, kalau dinasnya DPMPTSP. Iya. Itu hanya ada satu atau ada UPT atau apa, ada bidang bagaimana? Atau ada cabang-cabang dinas lah? Untuk Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu tidak memiliki UPT, jadi dia dari STOK-nya adalah dinas saja dan kemudian di tingkat provinsi maupun Dinas Penanaman Modal dan PTSP di tingkat kabupaten kota. Ya. Oh iya. Ini kan cara penanaman modal ini kan orang mau investasi, tentu ada yang harus dilihat dari Sulawesi Tengah, yaitu keunggulan sektor apa yang unggul di Sulawesi Tengah itu. Betul sekali, dan Pak Fik, karena kita tahu bahwa Sulawesi Tengah ini banyak sekali sektor unggulan yang mineral. Betul. Selain yang kita tahu ini kan tambang-tambang ini, selain itu apa saja? Iya, tentu dari Bapak Ibu ini mengetahui apa kira-kira yang memiliki peluang terkait dengan investasi. Baik, terima kasih. Terkait dengan potensi unggulan di Provinsi Sulawesi Tengah, yang ini ada merupakan salah satu daya tarik bagi investor dalam melakukan kegiatan investasi di daerah kita. Alhamdulillah Sulawesi Tengah ini diberi anugerah sumber daya alam yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kalau dilihat dari sisi potensi unggulan sumber daya alam itu kita ada 5 potensi unggulan. Yang pertama adalah sektor pertanian dan perkebunan, di mana sektor pertanian ini komoditinya adalah padi dan jagung. Kemudian kalau sektor perkebunan itu komoditinya yaitu adalah kelapa sawit, kelapa dalam, kakao, dan karet.
Kemudian untuk potensi unggulan yang kedua adalah kelautan dan perikanan. Nah, kelautan perikanan ini juga menjadi potensi yang besar di Sulawesi Tengah, di mana kita ada dua potensi perikanan kelautan, yaitu potensi tangkap dan potensi budidaya. Ya, budidaya. Kalau untuk potensi tangkap itu adalah tuna cakalang tongkol, dan juga dari ikan pelagis itu seperti ikan demersal, seperti ikan kakap dan ikan kerapu, jenis ikan kakap dan kerapu. Kemudian untuk potensi komoditi budidaya perikanan kelautan itu ada di tambak air payau. Nah, tambak air payau itu peluangnya adalah udang paname, kemudian juga ikan bandeng. Nah, kalau untuk kemudian budidaya rumput laut dan juga budidaya ikan air tawar. Untuk ikan air tawar itu nila dan emas. Nah, itu untuk sektor kelautan dan perikanan. Untuk sektor pertambangan dan energi, kita juga memiliki potensi yang sangat besar. Kita ketahui potensi nikel kita yang cukup besar. Selain potensi nikel, galena, emas itu juga menjadi unggulan di sektor pertambangan, dan juga energi baru terbarukan. Sekarang ini banyak investor yang lagi melirik untuk mengembangkan energi terbarukan di Provinsi Sulawesi Tengah. Contohnya energi terbarukan? Energi terbarukan ini ada investor yang baru-baru yang mau hadir untuk investasi di sektor energi terbarukan PLTA, Produksi Tenaga Air. Dia melirik di area Gumbasa, dan itu sementara sudah difasilitasi untuk proses kegiatan investasinya. Dan karena ini memang arahnya kita adalah untuk sustainable terkait dengan investasi yang ramah lingkungan, dan itu sangat didorong oleh pemerintah daerah terkait dengan energi terbarukan. Kemudian di sektor peternakan itu ada sapi dan itik dan ayam. Kemudian juga di sektor pariwisata, kita ketahui Sulawesi Tengah memiliki potensi alam yang indah yang tersebar di beberapa kabupaten. Mungkin juga sudah mendunia ya, kita tahu Kepulauan Togean, di Morowali pun ada Pulau Sombori, di Tanjung Karang juga lagi di Kabupaten Donggala lagi mengembangkan spot-spot wisatanya, dan itu menjadi suatu peluang investasi dalam rangka kita menarik investor untuk melakukan investasi di berbagai sektor tadi, di 5 komoditi unggulan. Iya Bu, berarti intinya masyarakat Sulawesi Tengah ini harus betul-betul bersyukur ya. Iya, karena tidak semua daerah memiliki potensi itu. Kita diberi anugerah. Jadi orang yang biasa tidak memiliki potensi yang besar, mereka butuh pemikiran ini untuk bagaimana mendatangkan ekonomi menggerakkan ekonomi daerahnya. Tapi kita punya sumber daya alam. Nah, ini tapi itulah sumber daya itu harus kita jaga ya. Kalau semua sektor tadi yang disebutkan itu masing-masing sudah ada investornya. Kayak perikanan tadi itu kan, tangkap tuna itu kan luar biasa kita. Ada 3 atau 4 wilayah penangkapan kita kan. Nah, itu apakah ada investornya sudah semua itu? Ada dalam bentuk dia sudah, ini kita berkaitan dengan kebetulan kita dari Dinas Perindustrian. Apakah ada investor yang membangun industri terkait produk perikanan? Untuk industri perikanan yang ada pengelolaan ikan filet itu ada di Kabupaten Banggai, di Banggai, dan ada juga di Kabupaten Banggai Laut. Nah, itu ada investor yang melakukan kegiatan usaha pengolahan ikan filet. Nah, seperti itu. Yang di Banggai ini Indotropik ya. Ya, Indotropik itu salah satu investor yang bergerak di sektor pengolahan ikan. Siap. Oke. Kita kalau dari dukungan pemerintah, apa saja yang telah dilakukan untuk menarik investor itu? Tentunya pemerintah sangat mendukung
terhadap peningkatan investasi di daerah terkait dengan regulasi kepastian hukum. Kami di daerah selain regulasi-regulasi yang ada di pusat, kemudian kita juga membuat regulasi daerah. Di antaranya adalah kita telah membuat peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Kemudian kita juga dalam rangka menarik investor, ini apa insentif yang bisa kita berikan itu yang selalu ditanya. Iya, untuk kemudahan. Jadi kita sekarang sudah juga membuat suatu regulasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Diharapkan dengan adanya insentif yang diberikan merangsang atau mendorong investor mau memilih, menentukan pilihannya untuk berinvestasi di daerah, yaitu melalui regulasinya adalah Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 terkait dengan pemberian insentif. Oh, berarti dari gubernur sebelumnya? Ya. Dari gubernur sebelumnya. Oh, luar biasa. Berarti itu yang memang selalu, karena kita hampir sama kayaknya perdagangan sama wewenang semua perizinan kan dari kita kan. Iya, betul. Kita cuma untuk bantu menghayo-hayokan sama itu perizinan semua kan pusat semua. Apalagi yang NIB, OSS, apa segala macam, di satu sistem di pusat semua. Kita cuma mendampingi saja tugasnya kita kan. Itu sesuai dengan kewenangannya. Semua terpusat melalui satu proses perizinan melalui sistem online single submission, dan nanti itu sesuai dengan kewenangannya. Ada kewenangan pusat, ada perizinannya kewenangan provinsi, ada juga kabupaten kota. Iya, itu semua sudah diatur. Kalau selain itu strategi promosinya bagaimana? Kalau strategi promosi tentunya daerah kita walaupun memiliki sumber daya yang melimpah, tapi kalau tidak dikenal, bagaimana tak kenal maka tak sayang. Jadi bagaimana investor mau tahu tentang daerah kita, strategi promosi yang dilakukan adalah dengan melakukan roadshow ke daerah-daerah dan juga termasuk ke di tingkat nasional dan internasional. Jadi promosi dilakukan melalui forum bisnis, forum investasi. Kemudian juga melakukan pameran, mengikuti pameran yang tentunya pameran yang sesuai dengan tema investasi. Seperti kalau itu. 2025 sendiri sudah pernah, kalau kita bicara di tingkat internasional di luar negeri, apa sudah dilaksanakan untuk 2000? Untuk saat ini karena keterbatasan anggaran, jadi kita memanfaatkan media-media yang ada. Kebetulan di Kementerian Investasi mereka punya perwakilan namanya Indonesia Investment Promotion Center yang tersebar di beberapa seperti ITPC. Nah, itu kita manfaatkan untuk kita melakukan koordinasi, kolaborasi dengan kementerian, dan ini menjadi kewenangan kementerian terhadap IPC, mereka yang membantu menyebarkan, promosikan potensi-potensi kita melalui IPC yang tersebar di beberapa negara di dunia. Kemudian juga ini salah satu sarana. Itu sudah berlaku sejak mulai tahun ini atau beberapa tahun sebelumnya? IPC sudah berlaku, sudah jalan. Jadi ketika kita melakukan komunikasi lah dengan menyampaikan kepada, dan kami kita ini sangat terbantu terkait dengan promosi daerah. Kami Dinas Kementerian Investasi dia memiliki sistem potensi investasi regional. Itu sistem PIR itu adalah fungsinya tujuannya untuk membantu daerah-daerah dalam mempromosikan potensi daerahnya. Jadi itu masing-masing itu difasilitasi seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota. Jadi kita tinggal mengisi sesuai dengan situs-situs, sesuai dengan konten-konten yang ada dalam sistem tersebut, dan tentunya konten-konten itu berisi dengan informasi-informasi yang memang sangat dibutuhkan oleh investor, seperti potensi unggulan, infrastruktur pendukung, jalan, kemudian sarana prasarana pendukung, bandara, jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Dan itu cukup efektif juga, Bu? Dan itu cukup efektif karena
itu menjadi satu program unggulan dari kementerian untuk membantu daerah-daerah dalam mempromosikan potensi daerah di seluruh Indonesia. Itu dalam bentuk video atau tadi? Dalam bentuk sistem website. Iya, berbasis web. Sistem. Jadi di dalam, mohon izin saya, kita santai nih. Iya. Jadi di dalam, kebetulan waktu itu sistem potensi investasi regional ini melekat di bidang data. Waktu itu saya masih di bidang data. Nah, jadi saya tangani itu. Jadi memang di situ investor bisa melihat saya mau investasi di kabupaten mana. Oke. Langsung diakses oleh investor. Ya. Jadi misalnya saya tertarik untuk di Kabupaten Morowali. Ya. Dia tinggal klik di situ dan dia bisa melihat komoditi potensi komoditi apa yang unggul di situ dan luas berapa hektar dan semua profil dari kabupaten tersebut ada potensi-potensi yang ada di kabupaten itu bisa mereka lihat dan secara keseluruhan mulai dari komoditi yang kecil maupun komoditi yang besar dalam satu aplikasi. Dalam satu aplikasi itu dia langsung bisa lihat kabupatennya. Kabupaten ini potensi apa ya? Informasi kawasan ekonomi khusus juga ada dan dari secara nasional kita semua diberikan seperti username dan paspor untuk login dan kita bebankan juga sama kabupaten untuk setiap secara berkala Bu ya, berkala mereka mengupdate data yang melakukan pemutakhiran data. Mereka melakukan itu berarti bisa diakses umum ya? Bisa diakses umum. Bisa diakses untuk umum. Situsnya nanti bisa dicantumkan sama editor. Peer saja. Peer BKPM. Oke. Kita lanjut. Kalau tadi kita sudah bicara terkait dengan sektor unggulan serta strategi promosi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba ke Pak Noval lagi nih. Terkait dengan realisasi. Realisasi dari investasi. Ya. Silakan. Baik. Terima kasih Bung Efta dan Pak Fikri. Ini saya terus terang saya apresiasi sekali dengan kegiatan ini. Ini luar biasa. Dan saya kira beberapa OPD sudah punya kegiatan-kegiatan seperti begini ya. Jadi masyarakat bisa mengetahui informasi-informasi dari OPD teknis apa saja yang mereka kerjakan. Baik, terkait dengan realisasi investasi, kami di Sulawesi Tengah ini khususnya Dinas Penanaman Modal, kebetulan saya di bidang pengendalian. Jadi kami diberikan target dari Kementerian Investasi di tahun 2025 ini itu sebesar 162,57 triliun. 162 triliun. Jadi itu kami diberikan, kami kasih contoh sedikit. Di tahun 2024 kemarin target yang diberikan itu 131, sekian untuk Sulawesi Tengah, tapi alhamdulillah di TW4 di 2024 itu sudah melebihi dari target yang diberikan. Lebih capaian. Untuk di 2000, makanya dari situ mereka melihat wah ini Sulawesi Tengah luar biasa. Sekedar informasi, kalau kita di Sulawesi Tengah ini di semester 1 2025 ini kita peringkat pertama Sulawesi Tengah untuk pencapaian hilirisasi. Peringkat pertama. Iya, tingkat nasional. Capaian hilirisasi. Dari sisi hilirisasi. Jadi ini luar biasa. Kami sangat berterima kasih sama teman-teman pelaku usaha, PMA maupun PMDN, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Mereka sangat antusias melaporkan secara berkala di laporan kegiatan penanaman modal yang mereka laporkan secara online. Jadi di dalam LKPM itu mereka melaporkan berapa jumlah tenaga kerja, terus
laporan keuangan, dia produksi, terus laporan peralatan dan mesin yang mereka pakai. Gitu. Jadi kalau kami tidak mengambil tusi dari tenaga kerja ya. Di tenaga kerja di sini. Tapi kalau di laporan itu wajib pelaku usaha menyampaikan, karena misalnya gini, di TW1 mereka punya tenaga kerja 100 orang. Di TW berikutnya sisa 50 orang. Ini ada apa? Nah, berarti ada yang resign 50 orang gitu. Makanya target-target capaian-capaian itu mereka selalu laporkan sampai dengan di semester 1 2025 ini, alhamdulillah dari 162,57 triliun yang diberikan kepada Sulawesi Tengah, sampai sekarang sudah terserap kurang lebih 64 miliar yang tercapai. Kurang lebih berapa dalam presentasinya saya mungkin bisa dilihat di datanya. Ada datanya. Ya, ada datanya. Gitu. Nanti di situ ada berdasarkan negara tujuan. Negara tujuan ya. Nah, itu ini yang saya sampaikan tadi. Nah, saya lebih enak sebut begini. Jadi ini 162,57 triliun. Jadi baru tercapai periode Juni. 60 Juni sampai dengan Juni 62. Masih jauh, Pak. 64,22. Jadi coba lihat di tahun kemarin. 2024 itu 131,62. Kita diberikan target, alhamdulillah tercapai melebihi target. 139,88. Ini jadi kalau untuk presentasinya dia naik sebesar 23,51%. Kalau untuk di tahun 2024. 23 ke 24 gitu ya? Iya. Kalau untuk di realisasi investasi 2025 ini sudah terserap sebesar 39,55% atau 64,22 triliun. Jadi kita di sini bukan dalam jumlah nominalnya, kita mungkin image masyarakat itu besar banyak uang mas, ada investasinya. Investasinya berapa, modalnya, modal kerjanya. Ini rata-rata yang non UMK, jadi modal usaha yang di atas 5 miliar. Karena yang UMK penyusun, berarti kalau penyusun realisasi ini kan ini ada PMA sama PMDN. Berarti kalau dilihatin lebih banyak PMA-nya daripada PMDN-nya untuk realisasi investasi. Jadi kalau untuk PMA sendiri saya kira memang sih kalau untuk secara kewenangan PMA ya, karena satu sisi mereka ini konsisten dalam melaporkan realisasi investasinya. Artinya masih ada yang belum melapor berarti? Betul. Jadi kalau untuk PMA ini kami bukan tutup mata ya untuk mengingatkan mereka untuk melaporkan LKPM-nya. Kadang-kadang yang suka bandel ini yang PMDN. Karena kami selalu sampaikan ke mereka, tolong untuk dilaporkan laporan LKPM-nya di sekian, karena setiap bulan itu di batas tanggal 10 bulan berjalan yang dilaporkan. Karena kalau mereka tidak melaporkan, itu nanti ada sanksi SP 1, 2, 3 dan endingnya akan ditutup. Bisa sampai akan dicabut perizinan berusahanya. Gitu. Ini tadi realisasi yang di bawah berapa tadi? Di bawah minimal 5 miliar ya? 5 miliar? 5 miliar. Di atas 5 miliar ini ya? Nggak masuk, IKM nggak masuk di sini. Nggak masuk ya? Jadi sebenarnya sih kalau UKM itu ada yang beberapa yang tidak wajib, misalnya seperti warung-warung makan, warung-warung makan pinggir jalan. UKM tidak perlu melaporkan. Tapi kalau mereka mau melaporkan lebih bagus lagi. Itu bisa meningkatkan, mendongkrak realisasi investasi. Gitu. Tapi kita wajib ke non UMK. Tapi kalau mereka juga kan kami punya data itu total NIB yang terbit ya, mau yang besar, yang kecil, yang sedang, itu semua ada. Itu sebenarnya kalau semua diwajibkan
untuk melaporkan kegiatan LKPM lebih dari 2 kali lebih pencapaiannya lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi kan. Gitu. Kalau untuk Sulawesi Tengah yang yang dalam negeri tadi itu ada di sini untuk Sulawesi Tengah. Ada juga. Banyak. Kita di Sulawesi Tengah. Sektor apa semua itu yang kalau PDM itu? Ada di sektor pertambangan. Itu lebih dominan ya. Lebih dominan di situ karena banyak pemain PMA lebih banyak bermain di situ. Pertambangan. Jadi salah satunya kita tahu IMIP ya, Morowali. Jadi dia sentral. Jadi untuk saya sambung tadi terkait hilirisasi. Jadi memang untuk komoditi nikel raw material itu hilirisasinya bahan baku dari baterai lithium. Baterai lithium yang ada di bahan baku yang ada di Morowali. Nah itu yang sangat mendominan, dan Morowali ini untuk target realisasi investasi itu setiap tahunnya dia pasti peringkat pertama. Terus Morowali bersaudara. Morowali Utara maupun Morowali Utara. Karena kebetulan kita juga mencatat surat keterangan asal, jadi kita tahu juga sebenarnya ini pertumbuhannya, perusahaannya bertambah itu kita tahu tiap tahun. Memang luar biasa kalau apa kendala yang terbesar yang dihadapi dalam menarik tadi investasi? Kendalanya biasanya bahan baku ya. Bahan baku salah satu. Mungkin Ibu Lia bisa tambahkan salah satu kendala. Yang pertama biasanya investor yang sudah melakukan rencana investasi, proses investasi di satu daerah, mereka tidak mendapatkan informasi terkait potensi yang ada, keberadaan masyarakat yang ada. Karena begini, biasanya ketika mereka sudah berproduksi, ini salah satu permasalahan salah satu permasalahan yang dihadapi investor. Ketika mereka sudah berproduksi di satu lokasi, saya tidak sebutkan lokasi mana, itu biasanya ada gejolak masyarakat. Masyarakat. Yang pertama, proses pencemaran lingkungan. Terus yang kedua, perusahaan tidak memberikan CSR kepada masyarakat sekitar. Pelaku usaha, investor tidak tidak memberdayakan masyarakat setempat. Nah, biasanya mereka ditempatkan di tempat-tempat yang security atau dan lain-lain. Jadi kami berharap investor ini mereka selalu memperhatikan beberapa yang saya sampaikan tadi. Karena yang pertama dari sektor pendidikan harusnya diprioritaskan masyarakat yang ada, misalnya mereka sekolahkan di industri teknik misalnya. Nanti outputnya bisa dipekerjakan lagi di situ. Jadi bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan itu? Bagaimana? Apa yang dilakukan pemerintah? Yang dilakukan pemerintah sekarang kan ada salah satu program gubernur kita adalah berani cerdas ya. Berani cerdas. Nah, jadi itu nanti bisa kolaborasi dengan perusahaan untuk terkait pembiayaan beasiswa. Jadi kepada CSR tadi itu ya, dalam bentuk CSR itu bisa dalam sektor pendidikan, kesehatan. Ini kan lagi fokus sama dua sektor ini. Jadi bagaimana perusahaan dengan pemerintah bisa bekerja sama, ada MOU di situ untuk memperdayakan masyarakat setempat bisa disekolahkan, khususnya mereka yang tidak mampu. Gitu. Karena selalu permasalahan-permasalahan itu SDM yang tidak ada di lokasi itu, makanya perusahaan selalu mengambil
tenaga dari luar ya? Dari luar. Iya. Jadi berarti untuk mengatasi itu berarti harus ditingkatkan SDM yang betul. khususnya yang ada di daerah ya, di daerah investasi tadi. Ya mungkin Bu Afdal mau tambahin. Iya mungkin bisa saya tambahkan sedikit terkait dengan apa tadi kendala atau apa strategi pemerintah. Ya, kendala juga terkait dengan iklim investasi. Iklim investasi yang kondusif itu yang sangat menjadi perhatian dari para investor khususnya mancanegara. Dia melihat bagaimana iklim investasi suatu daerah aman, mereka bisa aman nyaman berinvestasi. Tidak ribet. Ya, tidak terkait dengan regulasi perizinannya, kondisi sosial masyarakatnya, adanya misalnya seperti sebelumnya itu ada misalnya terorisme, itu menjadi juga menjadi tantangan. Nah, itulah menjadi perhatian daripada pemerintah provinsi kita di sini bagaimana terus melakukan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dan itu tentunya dalam hal ini adalah penguatan stakeholder dengan karena investasi ini tidak bisa berjalan hanya melalui satu OPD saja, misalnya DPMPTSP harus menggandeng semua dari keamanan, dari OPD teknis terkait bagaimana mendukung ketersediaan bahan baku. Nah, ketersediaan bahan baku itu juga menjadi satu tantangan karena ini contoh kasus. Mereka sudah melakukan kegiatan investasi. Kita sudah menyampaikan bahwa potensi unggulan kita misalnya sektor kelapa. Ternyata pada saat mereka melakukan kegiatan investasi, berjalannya waktu, mungkin di awal-awal tersedia, akan tetapi kemudian tidak tersedia, itu menjadi salah satu tantangan. Bisa saja mereka sudah hadir, bisa saja mereka bisa hengkang dari. Jadi tantangannya kita ini bukan hanya menarik, tapi bagaimana mempertahankan. Nah, untuk mempertahankan itu bagaimana kita menjaga ketersediaan bahan baku itu. Ibu, kalau sebelum lanjut, kalau kita bicara iklim, jadi untuk bagaimana upaya dari pemerintah untuk bisa menghadirkan investor ke daerah kita, selain tadi iklim investasi, bahan baku, apalagi Bu yang paling penting kira-kira untuk? Tentunya juga regulasi terkait dengan pelayanan perizinan yang cepat, yang tidak berbelit-belit, tidak ribet. Nah, itu sudah kita itu juga himbauan dari Bapak Gubernur kemarin itu sangat ditekankan. Bagaimana SOP yang ada sesuai dengan kewenangan kita itu harus sudah diatur, jangan sampai melewati daripada batas waktu dari SOP itu jadi membuat ketidakpercayaan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan investasi, dan itu menjadi komitmen khususnya di DPMPTSP untuk memberikan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha, tentunya dengan berkoordinasi dengan OPD teknis terkait. Jadi berarti 3 hal penting tadi yang saya sebutkan tadi, iklim, kemudian bahan baku dan izin, apa masih ada lagi atau yang kira-kira supaya betul-betul ini investor melihat, wah ini bagus, ini kayaknya cocok, semua sudah bisa terpenuhi gitu. Harapannya juga itu tadi, kadang ini juga menjadi salah satu tantangan adalah regulasi yang berubah-berubah kadang di pusat. Nah, itu juga menjadi tantangan. Baru sebentar ini ada berubah lagi, itu kadang membuat investor agak bingung. Nah, itu jadi itu terus juga pemerintah terus berupaya bagaimana menghadirkan regulasi yang memberikan kemudahan untuk mendukung investasi di daerah. Dan itu tidak terlalu banyak perubahan. Ini saya mau kembali ulang ke ini kan bicara PMA. Asing ini, apakah ada upayanya dari daerah untuk menggait atau memang ada dari pusat yang mengarahkan untuk ini ke sini lewat aplikasi yang tadi itu, atau ada upaya dari daerah untuk menggait ini investor asing? Sebenarnya kalau perusahaan PMA ini secara melihat potensi jejak digital, yang maksudnya mereka bisa melihat dari sistem, misalnya yang disampaikan Ibu Dia tadi, potensi investasi regional. Ini PMA yang baru mau masuk di Indonesia, baru mau coba masuk, investor. Jadi mereka melihat di situ dulu yang saya sampaikan. Dari 13 kabupaten mereka melihat saya cocoknya masuk di kabupaten mana.
Nah, jadi mereka melihat di situ potensi komoditi unggulan apa yang lebih dominan. Ketika mereka sudah melihat satu apa namanya titik lokasi yang mereka berminat, tentunya mereka masuk lagi ke sistem namanya MODI. MODI itu kalau dia di sektor pertambangan ya, kalau di sektor pertambangan. Jadi di MODI itu dia bisa melihat mappingnya bahwa kalau saya masuk di titik lokasi ini, titik koordinat ini, itu ada perusahaan A yang udah bergerak di situ, dan saya tidak mungkin masuk. Nah, jadi kira-kira seperti begitu. Terus apa namanya? Yang pertama mereka melihat itu, terus mereka juga dimudahkan dalam kan dari sisi melihat titik lokasinya, tentunya di benak mereka itu setelah ini saya akan mengurus legalitasnya. Di situ ada PKKPR-nya, tentunya NIB pasti ada. Nah, jadi untuk koordinasi sendiri mereka sepertinya kalau saya melihat langsung ke BKPM karena memang ini kewenangan itu langsung ke pusat ya. Semua informasi yang mereka ingin dapatkan di Kabupaten Morowali misalnya untuk Sulawesi Tengah, mereka koordinasinya di BKPM. Memang untuk PMA ini anunya di BKPM ya. Iya, artinya ini salah satu ketika dia survive mungkin dia libatkan kita ya. Iya, tetap kita dia libatkan OPD teknis yang ada. Yang satu sisi juga menghilangkan rasa ketakutan dari investor. Ketika nanti saya sudah buang dana di lokasi A, ada gejolak yang terjadi itu yang bagusnya kan harus terlibat juga ketika mereka datang untuk melihat kondisi kan. Kayak tadi itu permasalahan yang bahan baku kan kok bisa terjadi kan. Kalau ada OPD terlibat ketika dia investasi, dia datang untuk survei, dia lihat ada semua OPD di situ menjamin bahwa ada ketersediaan. Kadang kita tidak tahu, tiba-tiba ada perusahaan A ini. Hah? Sejak kapan ya? Dan kita coba lacak, ini ternyata dia ekspor. Nggak ada datanya di sini. Nah itu jadi kapan dia ada gitu. Harusnya kalau bisa berkolaborasi lah kita PD untuk bisa sampai dia bisa yakin untuk bisa investasi. Jadi Pak Fik, saya lebih tertarik tadi misalnya ada investor yang kemudian tiba-tiba memilih daerah dan ada gejolak di masyarakat khususnya ini yang paling kalau saya dari beberapa poin tadi saya pilih yang ini walaupun dia punya perizinan bagus, regulasi bagus, bahan baku bagus, tapi kalau masyarakat yang susah, nah sekarang saya mau tanyakan, seperti apa peran masyarakat untuk mempromosikan daerahnya? Bagaimana? Jadi saya sempat melihat di beberapa beberapa website terkait gejolak-gejolak masyarakat yang terjadi di beberapa daerah. Jadi sebenarnya masyarakatnya kita sendiri ketika masuknya salah satu investor atau pelaku usaha yang baru di lokasinya itu harus ada seperti komunikasi antara pelaku usaha dengan masyarakat setempat. Jadi bukan seperti iming-iming ya. Nanti kalau saya punya ini sudah berproduksi, dampaknya nanti ke masyarakat setempat. Misalnya bantuan rumah ibadah, terus akan dibangun fasilitas umum lah yang ada di daerah itu sendiri. Terus yang kedua kami di PTSP ini kan tidak mungkin kami mau pelajari semua dari sektor lingkungannya, dari pertambangannya, dampaknya kalau ada pencemaran seperti apa. Makanya kami membentuk tim teknis melibatkan beberapa OPD yang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDM, Dinas Kehutanan, PTSP sendiri, dan
Cikasda. Ya. Jadi kami bentuk yang di SK-kan gubernur karena satu sisi ketika mereka menanyakan legalitas dari perusahaan ini, kami bisa menjawab statusnya seperti begini dan proses pemenuhan persyaratannya sampai di sini gitu. Jadi kami tidak bisa mau intervensi. Jadi ketika ada pertanyaan gimana dampaknya terhadap lingkungan, ada dinas lingkungan yang menjelaskan. Bagaimana dengan status sektor pertambangannya, ada nanti dinas SDM. Jadi bagaimana ya? Kami PTSP sudah membuat satu akun akses turunan, termasuk Perindak. Jadi akses turunan untuk memvalidasi, memverifikasi semua izin-izin yang masuk. Jadi itu akses turunan yang pertama kita bikin dua, satu akses turunan perizinan dan yang kedua akses turunan untuk pengawasan. Jadi kita dari berapa OPD itu kita sudah ada membentuk tim sinergi ya. Jadi untuk menjawab apabila nanti ada bisa tidak mungkin kerja sendiri. Betul. Karena bagaimana dari penanaman modal mau bicara tentang lingkungan yang teknis. Ya, itu. Mungkin bisa tambahkan sedikit terkait dengan keterlibatan masyarakat, bagaimana upaya pemerintah untuk menjaga iklim investasi kondusif. Itu disesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021 terkait dengan pembinaan pemberdayaan UMKM, di mana di situ diharuskan pelaku usaha besar untuk melakukan kemitraan dengan UMKM. Nah, masyarakat ini ya itulah yang dimaksud dalam arti juga UMKM ya, mikro, usaha mikro kecil. Iya, jadi diharapkan salah satu fungsi daripada tugas kita itu juga bagaimana memfasilitasi kemitraan antara UMKM dengan pelaku usaha besar. Jadi pelaku usaha besar ini ketika mereka mau berinvestasi di Sulawesi Tengah, mereka itu harus menggandeng UMKM, wajib hukumnya untuk menggandeng UMKM khususnya yang berada di sekitar daerah, di sekitar proyek investasinya. Jika tidak dalam UMKM yang di sekitar proyek itu belum bisa memenuhi kualifikasi mereka, mungkin ya di ring satunya misalnya bergeser ke ring 2. Akan tetapi betul-betul bagaimana pemanfaatan ekonomi lokal ini dilibatkan dalam kegiatan investasi. Nah, itu juga salah satu upaya untuk dampaknya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Masyarakat tidak akan mereka dilibatkan juga dalam kegiatan investasinya. Contoh seperti misalnya untuk pengadaan baju seragam di perusahaan, itu jangan lagi mereka yang mengadakan sendiri, tapi melibatkan UMKM setempat. Seperti itu misalnya untuk catering, misalnya. Itu kalau tidak terwujud Bu, itu ada pengawasannya dari? Sebenarnya ada pengawasannya ada pengawasannya janji-janji mereka untuk masyarakat. Itu siapa yang mau? Iya, itu tidak dia penuhi. Itu ada pengawasannya. Itu ada pengawasannya. Jadi saya tambahkan sedikit lagi terkait tadi dari PEMA. Saya kadang-kadang kalau sudah jalan saya lupa saya tambah loadingnya di mana tadi. Nah, jadi terkait perusahaan modal asing ini, kita bicara infrastruktur ya, infrastruktur sekarang dengan berubah statusnya Bandara Mutiara Sis Al Jufri yang naik ke level bandara internasional, semoga dengan sudah di launching kemarin bandara kita, semoga dengan dibukanya, diresmikannya sudah statusnya sebagai bandara internasional, itu akan mengunggah keinginan investor untuk masuk ke Sulawesi Tengah dan penerbangannya bisa direct dan dia tidak bisa transit, dia tidak akan dibebankan dengan transit lagi di beberapa kota dari negara asal ke Indonesia langsung karena mau ke sini kan harus berapa kali. Betul. Jadi saya kemarin setelah dapat informasi itu, alhamdulillah kita bisa
bisa berubah status jadi naik status lah dari dan mungkin dengan begitu bisa bertambahnya PMI akan masuk di Sulawesi Tengah. Terus yang kedua juga terkait dengan IKN untuk infrastruktur perhubungan kita sudah terhubung dari akan dibangunnya jalan dari Kasimbar Kasimbar menuju IKN. Nah itu lebih dekat nanti. Gitu. Oke, kalau dengan pihak swasta ada enggak kolaborasi? Kolaborasi dengan pihak swasta. Sekarang ini BKPM arah kebijakan sesuai dengan arah kebijakan penanaman modal termasuk kerjasama antar negara, kerjasama antar daerah itu lagi menjadi concern daripada arah kebijakan penanaman modal. Selain promosi, penguatan kelembagaan, fokus terhadap industri. Nah, ini juga menjadi salah satu arah kebijakan. Jadi tentunya kalau kami di DPMPTSP provinsi ini belum untuk di tahun 2024 kemarin terkait dengan kerjasama baru kami melakukan kerjasama antar daerah. Dalam rangka untuk menghadirkan investasi-investasi yang memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Seperti itu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir barangkali ini Pak. Di kode. Jadi kalau kita lihat gubernur saat ini gubernur Sulawesi Tengah ini yang dengan visi misi itu berani. Iya. Kalau dari Dinas Penanaman Modal itu berani apa maksudnya di mana wilayahnya? Untuk visinya Pak Gub ini berani apa? Untuk sekarang ini kan Bapak Gubernur mengusung visi berani investasi. Bukan terkait dengan visi Bapak Gubernur berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri yang maju dan berkelanjutan. Selaras dengan itu saat ini Kementerian Investasi arah kebijakannya itu fokus terhadap penciptaan industri-industri. Nah, jadi ini sangat sejalan dengan arah kebijakan pusat, dan Bapak Presiden, kemudian juga menjadi arah kebijakan daripada Bapak Gubernur. Nah, terkait dengan visi Bapak Gubernur itu adalah berani tangkap banyak dan pengembangan sektor pertanian. Kita di tahun 2024 dan di tahun 2025 ini tengah menyusun peta potensi investasi dan peluang investasi di sektor perkebunan, khususnya sawit dan nanti masih kami ini komunikasi lagi dengan ini mungkin dan kakao, yang akan nanti dikembangkan. Nah itu menjadi suatu bahan promosi juga kepada para pelaku usaha investor baik luar maupun dalam negeri. Nah ini memang ketersediaan dokumen peta potensi dan peluang investasi ini sangat perlu. Makanya kami juga lagi sementara bagaimana mendorong kabupaten-kabupaten se-Sulawesi Tengah untuk menyediakan dokumen peta potensi dan peluang investasi daerahnya. Karena itulah yang menjadi jika mereka dalam bentuk yang sudah clear and clean, IPRO, Investment Project Ready to Offer. Nah, jika masing-masing kabupaten memiliki dokumen tersebut, itu akan memudahkan kita dalam menarik investor untuk berinvestasi di daerah yang clear and clean. Itu yang harus disiapkan. Itu harus disiapkan. Kalau Pak Noval silakan, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat atau investor, silakan boleh disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah mengajak kepada teman-teman semua pelaku usaha UMK maupun non UMK untuk terus melakukan pengembangan dalam usahanya. Yang pertama adalah sesuai visi gubernur kita adalah berani berusaha. Berani berusaha di sini tentunya kita selalu mensupport pelaku usaha yang kecil bisa berani naik kelas.
statusnya jadi naik kelas gitu. Misalnya dari perorangan dia berani ke PT. Ya. Dari PT dia berani ke apa ya? Dari PT persorangan jadi PT perorangan jadi badan hukum. Terus dia juga berani menjadi bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar dalam artian di sini ada bangun mitra ya, Pak Ibu Lia. Jadi sesuai program Ibu Lia ada kemitraan yang dilakukan. Kita menjalin kemitraan antara pelaku usaha besar kepada dengan pelaku usaha UMKM yang khususnya yang apakah yang sudah berjalan atau pemula, kita upayakan terus semangat untuk melakukan kegiatan usahanya di sektor apa saja, dan kami dari DPM PTSP selalu siap melayani dalam proses pembuatan NIB. Jadi kalau tidak sempat ke kantor, dari rumah juga bisa, kita mempermudah semua ini karena sifatnya online. Dan kalau hari Minggu khususnya masyarakat Sulawesi Kota Palu kami di Car Free Day di jalur 2 itu setiap hari Minggu kita melaksanakan pembuatan NIB secara gratis. Layanan NIB. Itu Sobat Indak ya. Manfaatkan itu. Iya, Jadi setiap hari Minggu. Silakan. Dan sekali lagi sayang sekali ini kita sudah di ujung acara ya. Masih banyak hal yang menarik dari kita kupas. Sekali lagi kami dari Indak Podcast mengucapkan terima kasih kepada Ibu Afdalia yang sudah hadir, dari Pak Noval. Ya, Pak Noval ini saya sering juga lihat di TikTok ini ya. Pak Noval ini bisa nanti teman-teman boleh di-follow ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di Indak Podcast, di mana kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Dan untuk teman-teman Indak Podcast yang ingin mencari informasi terkait dengan tadi seperti yang disampaikan, bisa langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jalan Cikditiro nomor 29. Oke, terima kasih. Saya Efta. Saya Fikri. Undur diri. Sampai jumpa di Indak Podcast, Jejak Industri dan Perdagangan.